إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga Allah muliakan. Pada siang ini mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menyempurnakan penciptaannya dan juga memberikan kepada kita petunjuk sehingga kehidupan kita tidak tersesat. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bersalawat kepada beliau, dan tidak ada sesuatu yang lebih berkah kecuali Al-Quran. Setelah Al-Quran yaitu salawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana beliau dalam sabdanya menyebutkan man shalla alayya salatan sallallahu biha ashra, siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka pada hari Jumat ini mari kita perbanyak salawat, tilawah Al-Quran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, izinkan khatib menyampaikan wasiat yang senantiasa disampaikan oleh para anbiya dan sampai kepada kita. Tidak ada wasiat yang lebih besar yaitu kecuali wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ketakwaan yang mana senantiasa diperintahkan oleh para nabi kepada umat-umatnya. Begitu juga oleh nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa memerintahkan kita hendaknya janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan yang beriman, muslim dan muttaqun, dalam keadaan yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Pada sidang Jumat kali ini khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan kewajiban kita kaum muslimin terhadap Al-Quran. Jika kita merenungi atau jika kita kembali melihat kepada diri kita, kapankah terakhir kali kita membaca Al-Quran? Kapankah kita terakhir kali membuka Al-Quran, membaca setiap lembaran-lembaran dari Al-Quran? Kapan terakhir kali kita mentadaburi Al-Quran serta mengamalkan daripada isi Al-Quran? Maka pertanyaan-pertanyaan ini hendaknya kita jawab secara individu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pesan-pesan
untuk mengarungi segala kehidupan, undang-undang untuk mengarungi segala kehidupan sosial, itu hanya dalam Al-Quran. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Dan sesungguhnya tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan bercakap-cakap dengan manusia kecuali illa wahyan, kecuali dengan perantaraan wahyu, au min wara'i hijabin, atau di balik tabir, sebagaimana percakapannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau bercakap-cakap dengan Allah, tetapi beliau tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yaitu au yursila rasula, atau Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang utusan kepada manusia, sebagaimana Allah mengutus kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya masyarul muslimin, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang percaya akan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fih." Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitabun, kitab ini maksudnya adalah Al-Quran. Anzalnahu ilaika, yang telah aku turunkan atau kami turunkan, ilaika kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang berkah, liyadzabbaru ayati, supaya manusia, supaya kaum muslimin mentadaburinya, bukan ditinggalkan. Liyadzabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang berfikir mendapatkan pelajaran. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat barakallahu fikum, paling tidak terdapat 4 kewajiban kaum muslimin terhadap Al-Quran. Yang pertama, kewajiban kaum muslimin terhadap Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai Al-Furqan yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang pertama adalah interaksi pertama kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah kita hendaknya membaca dan menghafalnya. Kenapa demikian? Sebagaimana telah disebutkan pada ayat-ayat yang telah tadi kita bacakan, dikarenakan pentingnya Al-Quran sebagai pedoman, maka tidak mungkin seseorang akan mendapatkan petunjuk kecuali dia membaca. Seseorang tidak akan pernah tahu apa itu yang hak, apa itu yang batil di dalam Al-Quran, yang dijelaskan dalam Al-Quran, kecuali jika dia membaca Al-Quran. Dan bukan hanya itu, perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kepada Nabi, wahyu yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Dulu kita telah membahas ayat ini dengan Al-Ustaz
Rahmat Hidayat pada kajian hari Senin bahwa sebelum kita mengartikan atau menafsirkan Iqra itu kepada bacaan yang lain, maka yang pertama kali yang harus kita baca adalah Al-Quran. Dan kenapa Al-Quran begitu pentingnya kita baca? Karena Al-Quran mubarakun, Al-Quran berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan suatu kebaikan, dan kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, maka sudah 30 kebaikan, sudah mendapatkan 30 pahala. Mubarakun, berkah. Maka begitu ruginya kita sebagai kaum muslimin yang barangkali selama ini kita meninggalkan Al-Quran. Sungguh mari kita kembali membaca Al-Quran, mari kita senantiasa menghafal Al-Quran. Masyarul muslimin rahimakumullah, selain membaca juga hendaknya kita menghafalkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran butuh dihafal? Karena untuk melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita membutuhkan yang namanya hafalan. Seperti salat. Ketika salat maka kita butuh dengan hafalan Al-Quran. Apa itu? Paling tidak kita menghafalkan rukun salat, yaitu Al-Fatihah. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya, ya, sementara dia sudah bertahun-tahun misalkan ya berada dalam Islam, atau bahkan dia dari kecil sampai dewasa tidak pernah membaca Al-Fatihah padahal dia muslim, maka salatnya tidak sah menurut para ulama fikih. Tidak sah karena merupakan rukun daripada salat. Maka dari itu pentingnya daripada menghafal Al-Quran. Yang kedua, kewajiban kita kaum muslimin terhadap Al-Quran, yaitu kita mentadaburi serta mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita bacakan menurunkan Al-Quran liyadabbaru ayatih, supaya kaum muslimin mentadaburi. Jika kita sudah berinteraksi dengan membaca, menghafal, maka interaksi berikutnya yaitu kita mempelajari serta mentadaburi Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sementara kita orang Ajami, orang di luar Arab, yang barangkali apabila kita tidak mempelajarinya, misalkan dari segi bahasa saja, maka kita tidak ada yang berfaidah. Yang faidah adalah bacaannya saja.
Tetapi bukan itu saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk. Maka tatkala kita tidak mempelajari Al-Qur'an, kita tidak memahami Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tidak akan pernah menjadi petunjuk bagi kita. Kenapa penting kita mempelajari dan mentadaburi? Karena di dalamnya Al-Qur'an mengandung hidayah bagi kehidupan kita, hidayah bagi rumah tangga kita, hidayah bagi orang-orang yang bertransaksi, orang-orang yang berbisnis, hidayah bagi siapa saja yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hidayah dengan kita mempelajari Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kaum muslimin adalah orang-orang yang mempelajari serta mengajarkan Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari. Kenapa demikian? Al-Quran tidak ada yang berinteraksi dengannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan. Tidaklah suatu malam berinteraksi dengan Al-Quran kecuali malam itu menjadi malam yang paling bagus, malam yang paling baik. Khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadar. Tidak ada malaikat yang membawa Al-Quran kecuali malaikat itu menjadi malaikat yang terbaik. Siapa? Malaikat Jibril, penghulunya para malaikat. Tidaklah seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengan Al-Quran kecuali beliau menjadi khatamul anbiya wal mursalin, kecuali menjadi penutup para nabi dan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hendaknya kita kembali kepada Al-Quran, kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Quran yaitu kita paling tidak, yaitu kita mengamalkan Al-Quran. Hendaknya kita mengamalkan daripada isi Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran sebagai sesuatu yang kita hafal di dalam diri kita untuk diulang-ulang dibaca, tetapi lebih daripada itu, Al-Quran untuk dipraktekkan. Al-Quran itu untuk menjadi hidayah kepada kita adalah ketika kita mempraktekannya. Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan dalam Al-Quran menyebutkan, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat padahal kalian sedang mabuk. Hendaknya mabuk dijauhi, dipraktekkan. Begitu juga perintah-perintah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya kita hafal saja. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara golongan umat ini apa yang memerintahkan kepada kebaikan serta mencegah dari kemungkaran.
bukan hanya dihafal, tetapi itu perlu dipraktikkan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Sungguh Allah akan membalas perbuatan kalian sebagaimana yang kalian perbuat. Allah akan memberikan balasan pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan, bukan yang dihafalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi yang mana mereka mempunyai Al-Quran, mempunyai kitab, yang mempunyai ilmu tentang kitabullah, yaitu Taurat, tetapi mereka tidak mengakuinya. Dalam Al-Quran banyak disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dikarenakan perbuatan mereka. Bahkan Allah murka kepada mereka dikarenakan mereka mempunyai ilmu tentang kitab tetapi mereka tidak mengamalkannya. Di antaranya yaitu ilmu tentang Nabi yang terakhir. Mereka tahu bahwa akan datang seorang Nabi, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir dalam kitab mereka, tetapi mereka mengingkari hasadan min indi anfusihim. Mereka iri karena Nabi yang terakhir bukan dari golongan mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat, bahkan murkai dengan mengatakan bahwasanya lu'inal ladzina kafaru min ahlil kitab min bani Israil, dan telah dilaknat ahlil kitab dari Bani Israel. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin, al-maghdub, yaitu orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Jalan yang dimurkai adalah jalannya Yahudi, sementara ad-dallin itu jalannya orang-orang Nasara. Kenapa Yahudi disebut al-maghdub, yang dimurkai, yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya? Karena dia mempunyai ilmu tetapi ilmunya tidak diamalkan, ilmunya tidak menjadikan keyakinan. Sementara ad-dallin, kaum Nasara disebutkan dengan ad-dallin dikarenakan mereka beribadah tanpa ilmu. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang mempunyai anak, dan itu adalah sangkaan mereka. Allah tidak menurunkan ilmu tentang itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka itu dhalin, orang yang sesat. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, hendaknya kita kembali kepada petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan, yaitu Al-Quran. Mari kita kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Mari kita senantiasa mempelajari Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi Al-Furqan kepada kita untuk mengarungi kehidupan kita saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون. Masyiral muslimin, jamaah Jumat, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Furqan disebutkan wa qala ar-rasul. Rasul mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini ditinggal. Para ulama menyebutkan maksud ditinggal daripada tafsiran ayat ini yaitu kaumnya meninggalkan Al-Qur'an, tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Maka ayat ini menjadi ayat yang mengkhawatirkan. Khawatir kita termasuk di dalamnya. Merupakan ancaman bagi kita orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka hati-hati, hendaknya kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Hendaknya Al-Quran selalu ada di setiap rumah kaum muslimin. Jangan sampai kita yang sudah hidup bertahun-tahun dalam keadaan muslim, di rumahnya tidak ada satupun Al-Quran. Ma'adallah. Maka ma'asyiral muslimin, jika masih ada yang demikian, maka perbaikilah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan Rasul bahwa kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Ibnu Hazm mengatakan dalam bait-bait syairnya, munaya minad dunya ulumun abuthuha wa anshuruha fi kulli badin wa hadiri du'aun ila al-Qur'ani wa sunanil lati tanasa rijalun dzikraha fil mahadiri. Beliau mengatakan, munaya minad dunya, cita-citaku adalah di dunia ini ulumun abuthuha, yaitu mengajarkan ilmu, wa anshuruha fi kulli badin wa hadiri, dan aku ingin menyebarkannya ke pelosok-pelosok desa dan perkotaan. Du'aun ilal Qur'an wa sunanil lati, untuk mengajak manusia kembali kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanasa rijalun dzikraha fil mahadiri, yang mana pada saat ini telah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin, beliau hidup abad-abad jauh sebelum kita, tetapi beliau telah membuat bait yang mengisyaratkan bahwasanya kaum muslimin sudah banyak meninggalkan Al-Quran. Maka bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Maka hendaknya ma'asyiral muslimin, kita kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran pedoman hidup kita, jadikan Al-Quran penenang hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, sungguh hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kalian akan tenang, hidup kalian tenang. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sebaliknya siapa yang berpaling dari peringatan, mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menghadapi
kehidupan yang sempit. Para ulama menyebutkan az-zikr di sini bisa berarti zikrullah, kita mengingat Allah dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, dan bisa juga az-zikr itu berarti adalah Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, maksudnya adalah Al-Qur'an. Maka barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sangat sulit, yang sangat menyempitkan. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan kita semua tergugah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقيموا الصلاة.